Halo, kaum intelektual sekalian. Wow, 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 wow. Berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Berita ini akan dibenci oleh warga Konoha. Berita ini adalah aib bagi warga Konoha. Berita apa itu? Jadi guys, baru-baru ini lagi rame di media sosial di mana Donald Trump mengatakan, ketika saya negosiasi dengan orang penting di Iran, saya tidak negosiasi dengan Mostabah Khamenei atau putra daripada Ayatollah Khamenei. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa Donald Trump bernegosiasi dengan pemimpin yang disegani di Iran, tapi tidak berhubungan dengan Mostabah Khamenei? Jadi ini kan ada semacam keanehan gitu. Kok bisa gitu? Katanya pemimpin daripada Iran itu adalah Mostabah Khamenei, tapi kok nggak kelihatan batang hidungnya gitu. Jadi ada semacam keanehan di sini ya. Sementara kalau saya perhatikan itu, justru Netanyahu yang dituduh meninggal. Sementara yang meninggal sebenarnya itu adalah Mostabah Khamenei. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Karena ketika Netanyahu dituduh meninggal, maka Netanyahu muncul di ruang publik. Lalu dia live, lalu dia mengatakan saya masih hidup, kalian saksinya. Kemudian menunjukkan jarinya ada 5 bukan 6 seperti yang digembar-gemborkan oleh warga Konoha. Dia bukan AI, dia asli. Ya, sehingga bikin warga Konoha kejang-kejang berjamaah. Sementara jagoan mereka yaitu Mostabah Khamenei nggak pernah tuh muncul di ruang publik, kecuali rekaman lama, kecuali video AI. Baru-baru ini kan lagi viral tuh ya di media sosial di mana Mostabah Khamenei lagi tausiah atau lagi ceramah pada saat Idul Fitri. Itu buatan AI guys, bukan video asli gitu. Jadi sebenarnya yang pantas mempertanyakan keberadaan daripada Mostabah Khamenei itu adalah kelompok yang pro terhadap Amerika dan Israel. Kenapa? Karena Mostabah Khamenei itu nggak pernah muncul ya secara live. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan Mostabah Khamenei masih hidup, mana buktinya coba? Coba ya live seperti Netanyahu gitu ya. Coba bikin video seperti Netanyahu. Nggak ada kan? Jadi itu artinya Iran itu sekarang dipimpin oleh kardus, guys. Dipimpin oleh roh halus gitu ya. Dipimpin oleh hantu. Bayangkan Donald Trump bernegosiasi dengan orang penting di Iran, tapi tidak dengan Mostabah Khamenei. Kan ini ada semacam keanehan gitu ya. Aneh banget gitu. Sementara warga Konoha mengklaim bahwa Mostabah Khamenei masih hidup ya, masih dalam perawatan. Ada yang mengatakan dia dibawa ke Rusia, ada yang mengatakan dia di bunker, ada dia yang mengatakan bahwa dia sudah di Konoha gitu ya, ada yang mengatakan dia pergi ke luar negeri dan lain sebagainya. Pokoknya macam-macam dah. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana fakta yang sebenarnya? Kok bisa Donald Trump bernegosiasi dengan pemimpin tertinggi Iran atau orang yang segani di Iran, tapi tidak dengan Mostabah Khamenei? Ada semacam keanehan ya. Aneh banget gitu ya. Kemudian, kenapa Donald Trump menunda serangan terhadap Iran? Apa tujuannya? Ternyata setelah saya riset, ada satu tujuan yang jarang disadari gitu. Ada strategi daripada Donald Trump di sini. Apa itu? Apakah karena Donald Trump itu mengulur waktu ya untuk memperbanyak pasukan di Selat Hormuz? Apakah Donald Trump itu menggunakan strategi militer yang sangat luar biasa, yang sangat rahasia, yaitu ya mengumpul kekuatan untuk memukul mundur pasukan Iran itu sendiri? Apakah ini strategi daripada geopolitik? Apakah ini strategi untuk menurunkan harga minyak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Di video ini saya akan bongkar ada satu fakta yang terlewatkan gitu, yang jarang dibahas oleh warga Konoha. Dan ini mungkin bikin warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah gitu. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, sebelum kita lanjut, jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini
di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Donald Trump diam-diam mengirimkan pasukan ke Timur Tengah, guys. Wow, 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 luar biasa. Jadi ketika Donald Trump mengumumkan genjat senjata 5 hari atau menunda serangan terhadap instalasi PLN atau instalasi listrik Iran, maka warga Konoha berteriak, "Hore, Iran sudah menang, Donald Trump sudah takut, ya. Donald Trump sudah pergi dari Timur Tengah." No, nggak semudah itu, Ferguson. Ternyata diam-diam Donald Trump ya menambahkan pasukan ternyata, guys, ke Timur Tengah. Wow, luar biasa. Jadi setelah saya riset, ternyata Donald Trump itu mengulur waktu atau menunda serangan 5 hari itu tujuannya itu yang pertama itu, jadi beberapa bulan yang lalu kan ada ini ya, bukan beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu ada berita yang mengatakan bahwa kapal induk Amerika itu ada semacam kerusakan gitu ya, kerusakan instalasi di dalam pesawat itu sendiri, bukan karena rudal oleh Iran ya, bukan ya, tapi ada masalah teknisi ya, kapal induk daripada Amerika. Ada dua tuh ya, satu ada masalah teknisi. Kemudian ya Donald Trump mengulur waktu untuk apa? Untuk menukar gitu ya. Jadi kapal induk sekarang ini lagi dalam perjalanan, guys ya. Kalau nggak salah namanya itu kapal induk George W. Bush ya, kalau nggak salah ya. Lalu diarahkan ke Timur Tengah. Jadi ini semacam mengulur waktu gitu. Ini strategi yang sangat luar biasa gitu ya. Kemudian selain itu Donald Trump menambah pasukan gitu. Awalnya pasukannya cuma 2.000 ya, sekarang ditambah lagi gitu ya, sekitar 3.000-an gitu. Jadi totalnya tuh 5.000. Tapi kalau dihitung-hitung semuanya ya, yang dikirim baru-baru ini kan marinir ya. Tapi kalau dihitung semuanya di Timur Tengah itu sekitar 50.000 orang tentara Amerika yang berjaga di Timur Tengah. Dan anehnya lagi, ya banyak dari tentara Amerika ini atau dari 50.000 pasukan ini ada juga yang umat Muslim, guys. Bayangkan ya, kalau misalnya ya pasukan Muslim Amerika itu memborbardir Iran, biasanya mereka meneriakkan Allahu Akbar ya. Kemudian IRGC juga seperti itu, atau pasukan Iran juga seperti itu, meneriakkan Allahu Akbar. Di sana Allahu Akbar, di sini Allahu Akbar. Ya, apakah Tuhan bingung? Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Ya, di sana teriak Allahu Akbar, di sini teriak Allahu Akbar. Kacau pokoknya ya. Jadi ini strategi jenius daripada Donald Trump. Sebenarnya kalau boleh jujur itu ya, dia itu sebenarnya dari kemarin sudah diminta negosiasi oleh pemimpin tertinggi daripada Iran sekarang ini, yaitu pemimpin parlementer ya. Bukan Mostabah ya, tapi ada pimpinan parlementer Iran sekarang ini sudah minta negosiasi, cuman menggunakan pihak ketiga, yaitu Turki ya, dan Mesir ya, negara-negara lainnya gitu ya, pihak ketiga. Tapi Donald Trump nggak mau. Nah, ketika pasukan daripada Amerika itu sekarang lagi ibaratnya lagi ini ya, mengumpulkan kekuatan gitu ya, maka Donald Trump ya menggunakan strategi dengan mengulur penyerangan terhadap Iran. Bukan berarti selesai ya, bukan, tapi mengumpulkan tenaga, ibaratnya lagi istirahat gitu ya. Ya, pergantian pemain gitu ya. Dalam sepak bola disebut dengan pergantian pemain gitu ya. Kemudian selain itu, kalau saya perhatikan itu, pasukan daripada Amerika itu sudah mulai ditarik dari kawasan Korea Utara menuju Timur Tengah. Dan ini akan sangat-sangat luar biasa. Bayangkan ya, yang tugas utamanya itu mengawasi pergerakan daripada Kim Jong-un ya. Pasukan Amerika itu ditarik, guys. Ya, ditarik dari memata-matai Kim Jong Un ya, ditarik ke Timur Tengah. Itu artinya Amerika akan melakukan serangan yang sangat luar biasa, yang mengerikan ya, yang tidak terbayangkan sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih yang dimau oleh Amerika itu sendiri? Yang dimau oleh Amerika itu sendiri adalah Selat Hormuz. Selat Hormuz itu harusnya dibuka. Kenapa Selat Hormuz ini jadi semacam
momok gitu ya bagi Amerika karena ini mempengaruhi harga minyak gitu. Jadi kalau ada warga Konoha yang membenci Amerika, mengutuk Amerika karena Amerika berusaha membebaskan Selat Hormuz dari cengkraman rejim Iran, sebenarnya ini tujuannya untuk membantu Konoha guys tanpa kita sadari. Cuman warga Konoha itu kan yang ada di pikiran itu cuma membenci Amerika, mengutuk ya, mengutuk Israel, mengutuk Amerika dan lain sebagainya. Tujuannya itu untuk ya menghindari kenaikan atau lonjakan harga minyak gila-gilaan. Kalau harga minyak naik 50%, maka warga Konoha bisa runtuh ya. Bisa demo gila-gilaan. Bayangkan di Konoha itu naik 1.000 aja bisa demo berjilid-jilid ya. Kalau naiknya 50% gimana coba? Ya kan? Dari 10.000 jadi 20.000 atau jadi 30.000 harganya gitu. Gimana coba? Yang ada apa? Yang ada Konoha chaos. Jadi boleh benci dengan Amerika, tapi jangan membabi buta gitu ya. Sah saja kalau benci dengan Amerika, nggak jadi masalah ya kan. Tapi jangan terlalu membabi buta. Karena tujuan daripada Amerika itu bagus ya. Bahkan Arab Saudi protes dari Amerika. Cuman kita kan nggak itu ya, nggak peduli ya. Kita selalu setia dengan Arab, walaupun Arab Saudi itu pro terhadap Amerika. Kemudian bagaimana dengan Israel? Apakah Israel ikut-ikutan dengan Amerika? Enggak. Israel itu tetap ya gaspol ya, tetap tidak mengurangi serangan terhadap Iran. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena Israel itu punya prinsip yang beda ternyata terhadap Amerika. Amerika itu lebih menggunakan yang namanya diplomasi. Sementara Israel enggak. Israel itu pokoknya kita harus sikat habis gitu ya. Jadi, kalaupun Amerika meninggalkan Iran, Israel akan tetap memborbardir Iran, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa Israel itu sangat militan gitu ya? Kenapa Israel itu luar biasa gitu? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal tuh ya karena Iran itu adalah ancaman terbesar daripada Israel. Karena Iran itu punya proksi-proksi seperti Hizbullah, ya, Houthi, Hamas, dan lain sebagainya. Itu pusatnya di Iran. Jadi kalau Iran porak-poranda, maka proksi-proksi mereka juga akan runtuh. Itu prinsip daripada Israel. Tapi kan warga Konoha selalu membenci Israel ya. Saya bukan pro Israel di sini ya, tapi dalam masalah ini daripada kita membela salah satu, daripada kita membenci salah satu, lebih baik kita nggak membela siapa-siapa gitu. Itu lebih baik menurut saya pribadi ya. Itu yang terbaik karena kita nggak ngerti geopolitik gitu. Ya warga Konoha itu punya prinsip yang nyerang duluan siapa? Yang nyerang duluan siapa? Yang nyerang duluan kan ya mereka saling serang lah. Nggak ada salah satu yang nyerang duluan. Saling serang. Ya jangan berpikir bahwa Iran itu korban gitu. Enggak. Iran dulu pernah melakukan percobaan pembunuhan terhadap Netanyahu, tapi gagal. Itu sebelum serangan besar-besaran sekarang ini, guys. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2024 kalau nggak salah. Tapi warga Korea kan nggak melihat itu kan. Yang ada di pikiran mereka itu, yang serang duluan siapa? Kalau Iran punya kemampuan, punya kapasitas untuk menyerang Israel seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran, ya. Kalau Iran itu punya kemampuan setara dengan Amerika, Iran juga akan melulantakkan Israel kok ya, tanpa kita sadari. Cuman ya, karena Israel sekarang dan Amerika sekarang ini punya teknologi yang sangat luar biasa, kemudian punya senjata, kemudian punya personil atau pasukan yang sangat luar biasa, sehingga mereka punya kesempatan gitu ya. Jadi ini tergantung kekuatan guys ya. Cuman dikonohakan kekuatan daripada Iran itu digembor-gemborkan gitu ya. Dan dilebih-lebihkan gitu ya. Iya saya akui, apakah ada serangan Iran tembus ke Israel? Ada. Saya harus mengakui itu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya harus mengakui itu. Tapi dari 100 yang tembus tuh 5 gitu ya. Misalnya nih ya, Iran menembakkan rudal 100, yang tembus itu cuma 5. 95 lagi nggak berhasil. Ya, cuman warga Konoha kan kebalikannya. Warga Konoha menganggap bahwa Israel sudah hancur ya. Itu video AI guys ya. Jadi yang pertama kali mempopulerkan ini adalah Mr. Hussein Donashi ya.
Hussein Donasi lah sebenarnya yang bikin heboh di Konoha. Ya, jadi cross check dulu ya kalau ada video-video yang mencurigakan gitu ya. Video-video AI di media sosial ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Lalu apa rencana daripada Amerika ke depannya? Menurut keyakinan saya, Amerika akan memukul lebih keras lagi Iran. Karena Iran itu keras kepala. Sudah dikasih kesempatan gitu ya untuk berdamai, tapi Iran malah ngaco gitu. Iran malah menyanyiakan gitu ya. Sudah dikasih kesempatan untuk negosiasi, tapi Iran masih berkeras gitu ya. Kepalanya masih kepala batu gitu. Ya harus dipukul lagi ya, lebih keras lagi ya. Supaya apa? Supaya Iran itu tahu yang sebenarnya apa itu perang. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Anda pro terhadap Amerika atau pro terhadap Israel atau pro terhadap Iran? Menurut saya pribadi warga Konoha itu lebih baik pro terhadap Konoha aja deh ya. Kita lebih baik kita ngurusin negara kita gitu ya daripada kita harus berpihak gitu. Oke, sekian video. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.